mengetahui konsep yang lebih besar satu sistem manufaktur misalnya. Apa saja? Tapi memang lebih kompleks adalah kalau kita belajar dari konsep manufaktur karena lebih lengkap. Ya, ada kan juga kan jasa, ada yang manufaktur juga seperti ini kan, jasa juga mungkin lain, tapi lebih kompleks adalah di manufaktur karena di situ ada orangnya, ada sistemnya, ada peralatannya, ada raw materialnya, ya ada prosesnya, jadi lebih kompleks sehingga kita bisa mengetahui apa-apa yang harus dilihat di situ, sehingga perlu ada statistik di situ kita belajar, ada matematikanya. Nah ini sebenarnya kenapa kita adakan bidang minat teknik industri teknik mesin supaya juga bisa menjawab. Orang teknik mesin juga harus mengetahui tentang konsep-konsep sistem manufaktur. Ya, orang bukan cuma di konsep operator untuk melaksanakan kegiatan, tapi lebih bisa menguasai semua sistem. Oke. Berikutnya, ini kita bisa baca juga ya. Sistem manufaktur adalah sistem yang melakukan proses transformasi keinginan needs konsumen. Nah, di sini tadi keinginan dari konsumen ini yang tadi saya bilang tadi, konsumen needs, kebutuhan konsumen apa sih yang ditransformasikan ya keinginan itu ke dalam produk jadi yang berkualitas tinggi. Nah, itu yang harus kita lihat bahwa konsumen harus diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk mengetahui keinginannya sehingga orang menjadikan itu satu produk yang berkualitas tinggi. Sini dikatakan sini ada kualitas ini ya, penyimpanan. Nah, sini ada pengendalian kualitas. Kenapa setiap kali orang atau kita melaksanakan hasil dari suatu produk kita harus uji kualitas? Karena kita harus mengetahui seberapa besar kebutuhan needs itu, konsumen needs itu dipenuhi oleh manufaktur sehingga orang bisa memenuhi kualitas tersebut. Oke. Ini bisa kita lihat ya. Keinginan konsumen diketahui dari studi pasar. Oke. Ya, yang kemudian keinginan ini diterjemahkan menjadi desain produk dan kemudian menjadi desain proses. Nah, terus selain mendesain produk, terus juga harus desain proses. Tahap-tahapnya mulai dari mana? Bukan cuma mendesain produk. Oke, kita membuat produk memakai apa? AutoCAD, SolidWorks. Oke, itu aja. Itu dari engineering-nya kita bikinnya. Tapi kita harus juga mendesain. Kita harus mengetahui juga desain prosesnya seperti apa, ya. Oke. Habis desain produk, kita harus mengetahui juga desain prosesnya. Mulai dari mana kita tahap-tahapannya seperti apa. Kemudian komitmen terhadap kualitas produk harus dimiliki oleh setiap level dalam perusahaan pada setiap tahap proses produksi ya. Oke. Dalam proses transformasi ini jadi pertambahan nilai. Intinya semua orang ingin menambahkan, ingin adanya suatu added value atau penambahan nilai, ya, penambahan nilai dari suatu produk. Jadi tentunya dari raw material ada suatu penambahan nilai. Namun nilai itu juga harus dilihat dari cost yang kita keluarkan dalam menghasilkan produk tersebut. Nah, sistem produksi adalah sistem yang melakukan proses transformasi dan konversi bahan mentah menjadi produk jadi dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan sistem produk yang tadi ditetapkan. Sama dengan tadi ya. Dalam proses transformasi ini terjadi penambahan nilai sehingga produk jadi mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada nilai bahan mentah. Kalau tadi kan manufacturer dia mau lihat desainnya apa seperti apa, ada komponen-komponen yang disatukan. Kalau ini dia lebih ke arah transformasi bahan yang belum bernilai menjadi bahan yang lebih tinggi atau dari bahan mentah menjadi bahan yang lebih tinggi. Nah ini kita lihat ya sistem produksi seperti ini. Ini ada input, ya, ada transformasi proses, ada output ya. Nah, kita lihat. Biasanya kalau di sini ada input berarti bisa ya bahan, mesin, tenaga kerja, dana dan manajemen, itu pasti ada inputnya itu. Kemudian transformasi proses seperti apa? Ya. Kemudian ada output, entah barang atau jasa. Coba saya mau lihat Mursyid, kira-kira kalau contoh input apa biasanya kalau bahan? Misalnya bahan benar seperti membuat kue benar ada ragi, tepung, air, gula. Oke, kalau di jasa kira-kira apa? Contohnya kita produksi jasa misalnya, kan ada barang atau jasa juga kan? Selain barang ada juga jasa. Mungkin seperti ojek online benar. Apa? Seperti ojek online. Inputnya apa? Inputnya apa?
Ya orangnya benar Right. dan kendaraan. Oke, terus outputnya? Outputnya. Oh iya. Jangan jauh-jauh. Itu harus bicara itu jasa. Contoh di kampus saja, universitas, fakultas, sekolah, ya kan? Apa sih inputnya? Boleh saja kan inputnya adalah mahasiswa, betul. Diproses dalam perkuliahan. Oh iya benar, iya benar. Outputnya menjadi orang yang ya lebih pintar ya, seperti itu. Atau di jasa, di bank misalnya, bank juga kan bisa apa? Inputnya apa, transfernya apa? Outputnya adalah jasa, jasanya apa misalnya? Seperti jadi. Tidak selamanya itu adalah suatu barang ya, itu bisa jasa seperti itu. Oke. Nah ini jenis-jenis transformasi, fisik lokasi ya, perdagangan, retail. Nah ini retail juga ada, fisiologi, psikologis, informasi, communication seperti itu. Oke, nah ini juga. Nah ini ada sistem produksi, sistem manufaktur, sistem perusahaan. Ya, kita bisa lihat sistem perusahaan. Berarti di sini kalau lebih tinggi lagi tingkatannya, tentunya di dalam satu produksi, terus bayangkan pabrik. Pabrik itu di apanya ya, di lapangannya memang. Ada manufakturnya juga di situ ya. Tapi sistem perusahaan juga ada kan, bagian perusahaannya. Kita mau lihat di situ ada personalia, ya, orang-orang yang mengatur personal seperti apa, sistem manajemennya seperti apa, sistem keuangan ya untuk mensupport. Kemudian masuk ke sistem perusahaan, manufaktur. Manufaktur seperti apa? Ya, manufaktur lebih luas kan? Ini manufakturnya. Ya, ada desain produksi dan proses, ada studi pasar yang tadi ya, ada penjaminan kualitas. Kemudian di sistem produksi. Nah ini sistem produksi ini apa? Pengendalian produksi, perjalanan produksi seperti itu. Jadi manufaktur lebih luas, produksi lebih split dan sistemnya. Oke, ini pertemuan awal kita sebenarnya ya. Saya hanya mau menyampaikan beberapa konsep dasar tentang sistem produksi, sistem manufaktur, sistem perusahaan, sehingga kita bisa membayangkan kita akan arah kemana ini sebenarnya. Ya. Nah ini manufacturing, nah ini business management ini, yang di dalamnya ada functional resource management, ada quality management, ada informasi management, yang di dalamnya ada functional block. Nah, di sini ada proses, ada production activity, ada purchase order, material flow, manufacturing planning, product or flow ya, product flow. Jadi di sini lebih kecil terang ke functional building block ya. Ini pemesanan juga ada di sini. Oke. Nah ini juga ada perencanaan dan pengendalian produksi atau production planning and control (PPC). Nah terang perlu perencanaan dan pengendalian produksi ya, dan ditambah dengan kontrol, itu namanya PPC. Ya itu supaya tujuannya adalah untuk pemanfaatan sumber secara efektif ya. Kita tahu bersama kalau di dalam perusahaan itu tentunya ingin sekali mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan sumber yang seefektif mungkin ya, supaya hasilnya lebih besar. Karena kalau terang meningkatkan penjualan, harga terang besarkan, tentunya cost-nya harus ditekan gitu. Atau kan rumusnya apa? Apa rumus dari keuntungan? Profit sama dengan apa? Pengeluaran kurang produksi itu, cost produksi itu, Pak. Keuntungan sama dengan harga jual kurang dengan apa? Frandi? Nah ini Frandi ini. Selamat siang Frandi. Ini teman kita dari Sumatera Utara ya. Dari Medan. Sumatera Medan ya. Oh Medan. Yang mengikuti apa? Mengikuti pertukaran mahasiswa ya, Merdeka. Ya sehingga jadi kita juga bisa mengikutinya nanti ya. Dan sebentar kita ada sesi tanya jawab, kenalan juga nanti ya. Oke, jadi itu ya. Jadi tujuan perencanaan kita memanfaatkan sumber secara efektif. Tujuan pengendalian itu menyesuaikan rencana dengan kegiatan sehari-hari ya. Kita mengendalikan proses tersebut. Oke, isu-isu apa yang ada dalam PPC? Ya, berapa banyak, kapan, siapa, bagaimana, itu harus kita lihat. Apa yang dipesan? Apa sih yang akan dipesan? Kalau orang misalnya perusahaan itu ada banyak produk yang dihasilkan, banyak jenis yang dihasilkan. Tapi kita harus tahu apa yang akan diproduksi, berapa banyak,
kapan, siapa, bagaimana penyesuaian yang harus dilakukan. Ya kan, kalau tiba-tiba misalnya, oh saya tidak kekurangan stok sekarang yang ada, barang jadi kekurangan stok kita barang jadi. Apa yang harus kita lakukan? Oh kita ada mengambil dari luar misalnya, ya, ambil dari luar, atau kekurangan bahan baku, apa yang kita lakukan? Outsourcing misalnya kan, bisa seperti itu. Kapan? Nah kapan itu kita berbicara tentang waktu kita proses itu berapa lama untuk membuat suatu produk, sehingga produk tersebut diketahui kapan kita akan datang. Karena untuk mendatangkan suatu raw material atau komponen itu memerlukan waktu berapa lama, itu harus dikendalikan. Nah itu harus diketahui. Itulah konsep dari kita merencanakan, mengendalikan dan mengontrol seperti itu. Kapan, siapa, ya itu yang harus kita lihat. Oke, itu saya kira kita akan hari ini mungkin cuma pengenalan dulu ya, nggak apa-apa ya. Kita hanya pengantar dulu. Kita akan belajar apa sebenarnya nih perencanaan produksi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Saya persilakan kalau ada yang bertanyakan. Aditya sudah masuk belum? Oke. Ini ada berapa orang sih sekarang yang ada? Oke. Berempat orang ya? 3 orang yang hadir. Sampai sini ada pertanyaan?